Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada sahabat muslim di mana saja berada dan kepada segenap kepengurusan Formula di seluruh Indonesia, kita berjumpa lagi di Formula TV Channel. Yang hari ini kita masih membahas tentang tema prinsip-prinsip manajemen kehidupan, yaitu dari mulai prinsip tugas hidup, tujuan hidup, fungsi hidup, teman hidup, dan musuh hidup. Dan hari ini kita akan membahas tentang topeng hidup. Jadi dalam kehidupan di dunia ini, manusia tidak sedikit yang memakai topeng-topeng kehidupan daripada manusia itu sendiri. Padahal hakikatnya manusia itu adalah apakah manusia itu makhluk rohani, yang kedua jasmani, atau makhluk yang terdiri dari rohani dan jasmani. Mungkin kebanyakan manusia bahwa manusia itu adalah makhluk yang terdiri dari rohani dan jasmani. Padahal itu salah. Kalau manusia itu makhluk rohani dan jasmani, kita dianggap manusia pada saat terlahir ke dunia ada ruh dan jasadnya. Sementara manusia itu adalah makhluk rohani, makhluk roh. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum, bukankah aku ini Allah Tuhanmu? Qalu bala syahidna, benar engkau adalah Tuhanku. Jadi pada saat di alam arwah, roh-roh, Allah berikan kesaksian sebelum turun ke muka bumi agar nanti kelak di dunia masih mengingat Allah, masih mengenal Allah. Ya kan? Jadi manusia itu adalah makhluk rohani, ya kan? Dan roh ini kemudian masuk ke dalam tubuh yang berupa topeng. Topeng ini adalah tubuh manusia itu sendiri, di mana tubuh roh itu masuk ke dalam rahim ibu kita. Di alam rahim ini Allah siapkan kendaraan berupa topeng kehidupan, yaitu tubuh kita itu sendiri, ya kan? Tubuh kita sendiri, ya kan? Kemudian Allah berfirman, walaqad khalaqnakum, Allah menciptakan manusia, walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum. Kemudian Allah sempurnakan manusia dengan tubuh yang sempurna. Summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Pada saat Allah sempurnakan manusia dengan tubuh, dengan jasad yang sempurna, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan juga manusia ciptaan yang baik. Nah, di sini mulai terjadi kesalahpahaman daripada iblis laknatullah. Kenapa iblis itu tidak sujud, takzim, menghormati ciptaan Allah yang namanya Adam alaihissalam? Karena iblis ini melihat Adam alaihissalam itu adalah asal usul daripada Adam alaihissalam itu sendiri. Yaitu iblis melihat Adam hanya sekedar diciptakan dari tanah, aku dari api. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma manaka la tasjuda is amartu, kenapa? Apa yang menyebabkan kau tidak sujud menghormati Adam alaihissalam sebagai ciptaanku? Kata iblis, qala ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia merasa asal usul daripada iblis itu lebih baik, yaitu karena iblis merasa diciptakan dari api. Padahal prasangka iblis asal usul dari api itu baik, itu salah. Justru dari tanah itu yang lebih baik. Karena dari tanah itulah tumbuh seluruh kesuburan makhluk hidup yang ada di muka bumi. Tanah diberikan pupuk,
kandang sapi justru mengeluarkan pohonan atau buah-buahan yang lezat. Tetapi api, di mana karakter api sifatnya sombong. Walaupun kita korek api, kita hidupkan, kita tunggingkan ke bawah, itu api tetap ke atas. Dia tidak mau di bawah, dia tetap akan terus naik ke atas. Dia terus akan meninggikan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi iblis diusir dari surga bukan karena iblis itu tidak ibadah, bukan iblis itu tidak pintar, iblis itu ahli ibadah dan pintar. Cuman karena iblis itu melihat sesuatu dengan asal-usul kejadian, disitulah diusir dari surga. Jadi jangan sampai justru topeng kehidupan ini tubuh, jasad, kemudian harta, tahta, mahkota, jabatan, ilmu pengetahuan, kealiman, dan juga keturunan atau nasab itu menjadi tolak ukur bahwa kita ini baik atau tidak, mulia atau tidak kepada Allah. Jadi jangan menjadi tolak ukur kebenaran kebaikan itu daripada topeng yang Allah berikan kepada kita berupa topeng harta, tahta, mahkota, jabatan, pengetahuan, dan keturunan. Jangan itu menjadi pembenaran bahwa kita adalah paling baik. Kita menjadi kasta yang tertinggi di dalam umat Islam. Dengan kita merasa kita anak orang kaya, anak pejabat, kita anak ulama, kiai, anak habaib, kita merasa kasta tertinggi, tidak. Karena Allah berfirman, in akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, bukan siapa kita, keturunan siapa kita, tidak. Walaupun kita keturunan ulama, kiai, habaib, atau turunan daripada Nabi sekalipun, Nabi Nuh justru anaknya kualat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ibrahim justru orang tuanya tidak menyembah Allah, justru menyembah patung. Jadi kita tidak bisa bersandar kepada topeng kehidupan kita. Cukup kita bersandar kepada Allahus Somad, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah baik atau tidak, benar atau tidak, siapa yang lebih mulia dalam berdakwah, menebar kebaikan, menjadi penyebar agama Islam di Nusantara ini? Siapa yang merasa hero, merasa hebat, itu kembali semua kepada Allah. Karena Allah lebih tahu, lebih paham. Laqad khalaqnal insana na'lama tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu min habli warid. Laqad khalaqnal insana, sesungguhnya Allah menciptakan manusia. Laqad khalaqnal insana na'lama tuwaswisu bihi nafsuhu. Allah mengetahui isi hati kita. Wa nahnu aqrabu min habli warid, dan Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Jadi tidak usah kita memberitahu kepada orang bahwa kita paling baik, paling benar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita nanti kembali kepada Allah di yaumil akhir nanti juga tidak membawa harta, tahta, mahkota, atau jabatan, atau anak keturunan kita, atau nasab kita, mau siapapun kita. Allah nggak ngerti, Allah nggak paham. Yang Allah tahu, kita mati kembali kepada Allah di alam akhirat nanti, hanya hati kita membawa hati jiwa yang bersih, yang tulus, yang ikhlas kepada Allah. Yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaumala, di mana nanti satu hari nanti tidak ada nilai arti apa-apa, harta, tahta, mahkota, jabatan, dan siapa kita. Wal banun, dan anak keturunan kita. Seandainya jadi ulama, ustadz, kiai, atau orang tua kita, siapapun orang tua kita, itu tidak ada nilai apa-apa illa kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali hati yang jernih, yang bersih. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Allah beritakan kita yaitu untuk ikhlas dalam urusan beragama. Karena Allah tidak melihat siapa kita, siapa diri kita.
Karena di dalam agama Islam itu tidak ada kasta, tidak ada perbedaan. Semuanya itu kembali kepada Allah, mencari ridho Allah. Kalau Rasulullah SAW, ad-dunya mal'unah ma fiha, dunia ini celaka, dilaknat. Semua yang apa di dalam di dunia ini, baik itu kita melakukan kebaikan atau kejahatan, itu dilaknat. Kenapa kita melakukan kebaikan, berdakwah, itu dilaknat? Karena kita tidak mencari ridho Allah, illa mabtughiya bihi wajhullah. Kita tidak mengharap wajah Allah, keridhaan Allah. Kita berdakwah, kita menebarkan kebaikan, bukan hanya mengharap ridho Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila jasamikum wala suwarikum. Allah tidak melihat jasad kita, tubuh kita, sikap kita, penampilan kita. Walakinnallaha ila qulubikum. Tetapi Allah hanya melihat hati kita, jiwa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Fi jasadi alal mudghah. Dalam tubuh kita ada segumpal daging, segumpal darah. Apabila daging ini baik, maka baiklah seluruh perilaku kita, perbuatan kita. Alahiyal qalbi, dialah hati, dialah qalbu, hati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kembali lagi tentang topeng-topeng kehidupan di dunia ini, janganlah kita fokus kepada hanya memperhatikan daripada topeng kehidupan tadi yang memang Allah berikan kepada kita. Ada yang kita mendapatkan topeng kehidupan itu dengan berusaha dan belajar dan berikhtiar untuk mendapatkannya berupa harta, tahta, mahkota, jabatan, termasuk ilmu pengetahuan. Kita tidak mungkin menjadi orang alim kalau kita tidak menuntut ilmu. Tetapi ada juga topeng yang memang gratis, yaitu nasab atau keturunan. Kita keturunan ustadz, ulama, kiai, habaib, gratis. Ya kan? Tapi bukan berarti dengan keturunan yang gratis tersebut justru kita merasa ada kasta, merasa lebih baik. Kita keturunan ulama, kiai, habaib, atau keturunan daripada cucu Nabi. Seandainya itu benar, ya nggak apa-apa. Masya Allah, subhanallah, kita berbaik sangka. Tapi seandainya bila ternyata misalkan terbukti tidak benar apapun yang sekarang lagi gonjang-ganjing di umat Islam, masalah tentang DNA atau nasab daripada habaib, juga tidak menjadi itu kiamat. Yang penting bagi kita umat Islam, bagi orang Islam yang awam, mereka seandainya Habib, misalkan taruhlah Habib secara nasab keturunan DNA tidak terbukti zuriyah dari paduan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, tetapi Anda secara sanad, secara keilmuan tetap mulia di mata umat Islam dan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menjadi gugur untuk menjadi inna akramakum indallahi atqakum. Tidak menjadi gugur untuk kemuliaan para habaib, para ustadz, ulama, kiai di mata Allah. Tidak. Karena yang mengetahui baik atau tidak itu adalah Allah itu sendiri. Laqad khalaqnal insana na'lama tuwaswisu bi nafsu wa nahnu aqrabu min hablil warid. Allah mengetahui isi hati manusia. Apakah dia dalam berdoa itu hanya mengharap ridho Allah atau bukan? Jangan merasa kita paling hebat, paling pintar, paling benar, atau merasa suci, bersih. Tidak ada manusia yang suci, yang bersih, tidak ada. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam khata'un punya dosa, punya kesalahan. Wa khair khata'ina tawabuna, sebaik-baik bersalah adalah bertobat.
minta ampun. Innallaha ghafurur rahim. Tidak ada masalah. Dan jangan kita merasa paling suci, paling bersih, paling benar. Tidak ada. Kamu nggak tahu siapa saya. Saya ini anak orang kaya. Saya ini anak pejabat, anak jenderal. Saya anak ustadz ulama, kiai. Saya anak habaib. Kamu belum tahu siapa saya. Kalau ditanya kepada orang yang nggak paham, mungkin nggak bisa jawab. Tapi bagi yang paham bisa jawab. Ya, kita akan menjawabnya. Kamu nggak tahu siapa aku. Aku ini anak orang kaya, anak pejabat, anak ustadz, kiai, anak habaib. Ya, aku tahu Anda. Siapa kalau tahu? Anda ini adalah makhluk yang tercipta dari air mani yang hina. Bayangkan. Kenapa kok kita sombong? Allah menciptakan kita dari air mani yang hina. Dari sperma yang hina. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Apa yang kita sombongkan, kita banggakan? Tidak ada. Makanya untuk meruntuhkan kesombongan, keangkuhan diri kita, Allah menciptakan kita manusia dengan air saripati yang hina. Wah, kamu bisa aja. Iya, Anda jangan sombong. Selagi kemana-mana kita membawa WC, membawa toilet, membawa kotoran di dalam perut kita, membawa tinja, jangan kita merasa orang yang bersih, yang suci. Kita, siapapun kita, taruhlah kiai atau ajengan, ustadz atau zuriyah atau para habib, selagi kita masih bawa kotoran, bawa WC, kita ini nggak ada yang bersih. Subhanallah, sedemikian rupa Allah memberikan perumpamaan kepada kita. Yang ketiga adalah kalau kita meninggal atau mati, itu kita akan diburu-buru untuk dikebumikan. Karena jasad atau bangkai kita lebih bau daripada hewan. Karena hewan, sapi, kambing hanya makan rumput itu aja. Tetapi manusia makan rumput, makan tumbuh-tumbuhan, sayur-mayur, makan daging, dan makan aspal, makan batu, makan semen, makan seluruhnya dimakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan daripada topeng yang melekat di tubuh kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kembali kepada kaum muslim muslimat. Terakhir saya mengulangkan ayat. Laqad khalaqnal insana la'amatu wasfisu bidinafsuhu. Laqad khalaqnal insana. Sesungguhnya Allah mengetahui daripada hati, jiwa kita baik atau benar. Dan kita akan kembali kepada Allah. Yang Allah inginkan adalah hati kita, jiwa kita bersih dari membawa topeng-topeng tadi. Aku tadi, aku anak orang kaya, aku anak pejabat, aku anak kiai, habaib, aku anak daripada ABCD. Yang Allah harap adalah kita kembali dengan hati yang bersih, tidak ada makhluk lain yang dibawa. Yaumal la yanfa'u malu wala banun illa, kecuali man atallaha biqalbin salim. Demikian yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mudah-mudahan daripada fenomena yang sedang berkembang di masyarakat umat Islam, masalah nasab, masalah kafaah, masalah keturunan, zuriyah, dan lain-lain, semuanya kembalikan kepada Allah. Dan saya berharap ini akan terselesaikan dengan cara arif dan bijaksana, tidak diselesaikan dengan cara emosi, dengan cara-cara kebencian. Kita sesama muslim, innamal mu'minu ihwatun, orang beriman itu adalah bersaudara. Demikian yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.